Assalamualaikum, welcome to Bukuma Daily Cooking. Masih dalam masa pandemi, hari ini saya akan membuat es kopior yang di request dan dikasih resep sama teman saya. Dan pada kesempatan ini saya akan membuat vlog aktivitas saya bersama anak saya yang nomor 4. Ya, ini adalah karate. Di musim pandemi ini, saya masih mengikutkan anak saya yang nomor 4 untuk mengikuti latihan olahraga karate. Saya masih merasa safe untuk melakukan kegiatan ini. Kenapa? Karena dilakukan dalam jumlah yang tidak banyak dan udara terbuka. Ini adalah kegiatan anak saya yang bisa saya ambil pada kesempatan ini untuk meningkatkan imun, daya tahan tubuh, serta bertemu dengan teman-temannya akan membuat badan dia menjadi lebih sehat. Mudah-mudahan aktivitas karate ini bisa bermanfaat bagi anak saya. Ini es kopior yang saya buat, resep dari teman saya dan sedikit saya modifikasi, dan hasilnya enak meskipun tidak terlalu sempurna. Pertama saya jelaskan bahannya, yaitu ini adalah agar, warnanya putih ya atau plain. Kemudian ini saya pakai kara, karena tidak ada santan saya pakai kara 2. Kemudian ini ekstrak vanili, saya pakai sedikit saja nanti. Kemudian ini gula pasir 100 gram. Kemudian ada di sini ya, ini sirup marjan. Kemudian saya juga pakai air, ini 600 ml. Ini adalah untuk membuat bahan es kopior. Kemudian nanti ada es batu. Kita mulai dulu prosesnya. Pertama adalah saya masukkan ini gula ke dalam panci. Oke, nextnya adalah ini ya, agar plain saya masukkan. Berikutnya vanili saya masukkan sedikit saja ya, cukup. Berikutnya ini ada kara, saya pakai 2 ya. Kemudian satu lagi saya masukkan. Nah, berikutnya saya tambah air ini. Ini air 600 ml. Saya aduk rata dan akan saya panaskan ke dalam kompor. Ini berikutnya saya panaskan dalam api, kemudian diaduk terus. Sampai mendidih ya. Ini akan saya aduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Ini ya, ini saya aduk terus. Sambil saya aduk, nunggu sampai mendidih. Kemudian ini sudah saya siapkan es batu di sini.
Ya, es batu ini untuk membuat es kopior. Ini sudah mulai mendidih dan api saya kecilkan, saya matikan karena sudah mendidih, nanti tumpah. Dan proses berikutnya adalah saya masukkan. Ini esnya terlalu sedikit ya, masih kurang sebenarnya. Kalau esnya lebih banyak, sebenarnya akan membuat kopiornya semakin besar. Ini saya masukkan ke sini untuk membuat kopior. Sesendok demi sesendok saya masukkan ke dalam es. Begini cara membuatnya. Sudah tahu belum kelapa kopior? Kelapa kopior adalah kelapa yang gagal menurut saya, karena kelapa itu tidak menjadi buah kelapa, tapi menjadi seperti butiran-butiran kecil-kecil di dalam batok kelapa. Kelapa kopior sangat sulit untuk dijumpai, sehingga orang biasanya membuat kelapa kopior tiruan. Ya betul, ini adalah kelapa kopior tiruan atau kelapa kopior palsu. Kita tuang terus di sini, dan kopior yang sudah jadi yang ada di bawah akan saya pindahkan ke dalam satu tempat yang lain karena esnya terlalu sedikit ini. Saya lanjutkan. Ini terus saya tuang seperti ini sampai air yang dipanci habis ya. Seperti ini. Dan sayang sekali ini esnya kurang. Batunya tapi kurang, tidak apa-apa, tetap rasanya enak. Harusnya akan terjadi gumpalan yang besar. Tapi ini sudah cukup bergerindil, jadi hampir seperti kopior yang asli. Ya perhatikan ya di sini. Ini kopiornya udah jadi nih, ada menggumpal-gumpal dikit. Ya, es batunya agak kurang banyak, tapi ini sudah jadi. Demikian berikutnya akan saya buat lagi. Ini penampakan es telernya ya. Jadi agak sedikit berindil-berindil begini. Ini adalah kopior ya. Ini kopior yang kelapa yang kopior. Kelapa kopior tapi ini palsu. Nah, udah jadi, mudah bukan bikinnya? Nah, untuk berikutnya kita buat es. Ya, ini sudah jadi. Nah, sudah jadi kelapanya, kelapa bohongannya sudah jadi. Jadi, untuk berikutnya adalah membuat es kopior. Ini sirup. Saya pakai sirup marjan dan saya kira-kira saja. Kemudian kopiornya saya tuang ke dalam gelas. Berikutnya bersama ini masih ada sisa esnya yang masih bongkahan, dan ini akan saya masukkan sekalian ke dalam gelas. Hati-hati ya masukinnya biar tidak tumpah, dan sudah masuk. Ya beginilah penampakan dari es kopior. Ya, kopior ini mirip sekali, mendekatin dengan kopior kelapa yang asli loh. Jadi bisa dicoba dibuat di rumah, dan ini sangat possible karena membuatnya begitu mudah dan simple. Ini ya esnya, nanti saya foto sebentar lagi. Bisa ditambahkan juga ya dengan air putih. Jadi nanti bisa kita sedot melalui sedotan ini. Ini es kopior ala Bukuma Daily Cooking. Pastikan segar rasanya dan enak diminum saat siang hari. Ini tadi aktivitas saya membuat es kopior, dan seputar aktivitas daily saya bersama anak saya yang keempat untuk mengikuti latihan karate. Terima kasih. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi Anda semua.
Assalamualaikum.